Tetapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah, dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera pada video ini kita akan belajar 6 bentuk persamaan logaritma. Kita bahas dari bentuk yang pertama dulu. Bentuk pertama seperti ini, basis A log fx sama dengan basis A log P. Ini artinya A-nya ini sebagai basis dia udah sama ya. Kalau basisnya udah sama, teman-teman tinggal perhatikan numerusnya saja. Jadi kita peroleh fx sama dengan P. Sekali lagi, kalau basisnya udah sama, teman-teman perhatikan numerusnya. Nah, untuk semua bentuk persamaan logaritma yang akan kita bahas, teman-teman wajib memperhatikan syarat basis dan syarat numerus. Untuk bentuk pertama ini, karena variabel x hanya terdapat pada numerus, kita gunakan syarat numerus. Syarat numerus itu harus positif, harus lebih dari 0. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Tentukan penyelesaian persamaan basis 3 log 2x min 5 sama dengan 2. Kita selesaikan dengan dua cara ya. Kita selesaikan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama, kita melihat bentuk ini, artinya ruas kiri dan ruas kanan kita buat menjadi logaritma. Teman-teman perhatikan, pada persamaan ini kan ruas kanan bukan logaritma kan. Nah, 2 ini kita ubah ke bentuk logaritma. Caranya gimana? 2-nya kita kali dengan basis 3 log 3. Kenapa kita ambil basis 3? Karena menyesuaikan dengan ruas kirinya. Jadi seandainya ruas kirinya bukan 3, misalkan 5 ya, maka ruas kanan kita kali dengan basis 5 log 5. Oke? Pokoknya sesuaikan dengan basis yang ada di kiri. Jadi ruas kiri dan ruas kanan nanti logaritma basisnya harus sama. Oke? Nah, kita gunakan sifat logaritma yang ini ya. N kali basis A log B. Jadi N kali pengali ini kita jadikan pangkat pada numerus. N kali basis A log B ini sama aja dengan basis A log B pangkat N. Nah, ini kan 2 kali basis 3 log 3. 2 ini kita jadikan pangkat pada numerus, teman-teman. 2-nya nanti dijadikan pangkat di sini. Ya, jadi kita peroleh basis 3 log 3 pangkat 2. 2-nya kita jadikan pangkat. 3 pangkat 2, nilainya 9. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, basisnya kan udah sama-sama 3. Bentuknya sama-sama logaritma. Kalau udah gini, teman-teman tinggal ambil numerusnya saja. Ya, kita abaikan logaritmanya. Jadi kita peroleh 2x min 5 sama dengan 9. Tinggal kita selesaikan. Jadi 2x-nya berapa? 9 tambah 5, 2x-nya 14, maka x-nya 7. Nah, nilai x sama dengan 7 ini belum tentu sebagai penyelesaian ya. Harus kita uji coba dulu, memenuhi syarat nggak? Pada persamaan ini kan bentuk salah satu numerus, dia ada variabel x-nya. Nah, ini harus kita uji. Seandainya x-nya kita ganti 7, dia memenuhi syarat numerus nggak? Syarat numerus itu kan harus positif. Jadi sekarang kita uji syarat. Syarat numerus harus positif atau lebih dari 0. Yang 7 ini kita substitusi ke numerus yang bervariabel x. Yaitu 2x min 5, x-nya kita ganti dengan 7. Jadi kita peroleh 2 kali 7 dikurangi 5. 2 kali 7 itu 14. Dikurangi 5, kita peroleh 9. Ternyata ini memenuhi syarat. Syaratnya harus positif. 9 kan positif. Nah, karena ini memenuhi syarat, berarti x sama dengan 7 ini memenuhi sebagai jawaban dari penyelesaian persamaan ini. Ya. Atau cara lain, cara kedua yang lebih gampang. Teman-teman udah belajar bagaimana cara merubah bentuk logaritma ke bentuk pangkat. Basis A log B sama dengan C, ini artinya A pangkat C sama dengan B. Atau B sama dengan A pangkat C. Nah, bentuk ini bisa kita ubah langsung menggunakan cara tersebut ya. Jadi basis 3 log 2x min 5 sama dengan 2.
Maka 2x min 5 ini sama dengan 3 dipangkatkan 2. Jadi 2x min 5 sama dengan 9. 2x sama dengan 9 tambah 5, 14. Maka x-nya 14 dibagi 2, x-nya 7. Kita uji syarat juga sama seperti yang tadi dan ternyata memenuhi. Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah x sama dengan 7. Simpel ya. Itu bentuk yang pertama. Sekarang kita ke bentuk persamaan logaritma yang kedua. Bentuk kedua, bedanya dengan yang tadi, ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama bervariabel. Basis A log fx sama dengan basis A log gx. Basisnya udah sama, maka fx sama dengan gx. Di sini kita masih memperhatikan syarat basis dan numerus. Pokoknya semua bentuk persamaan logaritma, teman-teman wajib memperhatikan syarat basis dan numerus. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan basis 3 log x kuadrat tambah 4x tambah 5 sama dengan basis 3 log x tambah 2 ditambah basis 3 log x tambah 3. Nah, pada bentuk kedua, ini kan ruas kiri dan ruas kanan itu hanya memiliki satu logaritma kan. Sementara pada soal ini ruas kanan ada 2 logaritma. Jadi ini harus kita sederhanakan dulu teman-teman. Ya, jadi bentuk yang kanan, ruas kanan ini harus kita sederhanakan dulu. Kita gunakan sifat ini, penjumlahan 2 logaritma yang basisnya sama. Basis A log B ditambah basis A log C, berarti numerusnya diapain? Kalau basisnya sama, logaritmanya dijumlah, numerusnya bisa kita kalikan. Jadi basis A log B kali C. Jadi bentuk yang kanan ini, ruas kanan ini bisa kita ubah menjadi basis 3 log x tambah 2 kita kali dengan x tambah 3 ya. X tambah 2 kita kali dengan x tambah 3 itu sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, sekarang ruas kiri dan kanan sama-sama bentuk logaritma, basisnya pun udah sama-sama 3 ya. Kalau gitu kita tinggal ambil numerusnya aja. Jadi x kuadrat ditambah 4x tambah 5 harus sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 6. Ini kita selesaikan, kiri kanan sama-sama ada x kuadratnya, kita coret aja. Artinya kedua ruas kita kurangi dengan x kuadrat. Jadi kita peroleh 4x tambah 5 sama dengan 5x tambah 6. 5x-nya ke kiri, 4x min 5x, kemudian 6-nya kita kurangi dengan 5. Jadi kita peroleh negatif x sama dengan 1, maka x-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini belum selesai. Kita uji syarat lagi. Lihat variabel x terdapat pada mana? Pada apa? Pada numerus kan? Nah, ini harus kita uji coba. Semuanya, semua yang bervariabel x ini kita uji coba. Kita substitusi x sama dengan negatif 1. Ya, ini kan numerus, ini juga numerus, ini numerus. Jadi harus memenuhi syarat numerus, yaitu harus positif. Uji syarat. Numerus yang pertama x kuadrat tambah 4x tambah 5 kita substitusi, kita ganti x-nya dengan negatif 1. Negatif 1 kuadrat tambah 4 kali x, 4 kali negatif 1 lalu ditambah 5. Sama dengan 1 min 4 tambah 5 yaitu positif 2. Ternyata jawabannya kan positif, memenuhi syarat numerus kan. Numerus itu harus positif. Oke, ini memenuhi. Kita uji lagi numerus yang kedua x tambah 2. X tambah 2 ganti x-nya dengan negatif 1. Jadi negatif 1 tambah 2 ternyata hasilnya adalah 1. Ini juga memenuhi. Ya, artinya kan positif kan. Syarat numerus itu harus positif. Berarti ini memenuhi. Kemudian numerus yang ketiga x tambah 3. Kita substitusi, kita ganti x-nya dengan negatif 1. Ternyata ini juga positif. Ternyata x sama dengan negatif 1. Ini hasilnya positif untuk semua numerus. Berarti ini memenuhi sebagai jawaban. Ya, jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah x sama dengan negatif 1. Oke, kita masuk ke bentuk persamaan logaritma yang ketiga. Bentuk yang ketiga, basis A log fx sama dengan basis B log fx. Nah, di sini basisnya yang beda, teman-teman. Ya, basisnya beda, numerusnya sama, sama-sama fx. Maka jawabannya gimana? Pastilah fx sama dengan positif 1. Contoh soal. Tentukan penyelesaian persamaan basis 3 log 2x min 5 sama dengan basis 5 log 2x min 5. Nah, di sini basisnya itu beda. Kalau basisnya beda dan numerusnya sama, sudah dapat dipastikan bahwa numerus tersebut nilainya adalah 1. Jadi langsung aja
numerusnya kan 2x min 5. 2x min 5 sama dengan 1. Jadi 2x sama dengan 5 tambah 1 atau 1 tambah 5, yaitu 6. X-nya 6 dibagi 2, X-nya adalah 3. Selesai, ya. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat, basis HX log Fx sama dengan basis HX log Gx. Nah, ini basisnya sama, tapi dia bervariabel X, yaitu sama-sama HX. Numerusnya beda, satu Fx, satu Gx. Maka jawabannya adalah Fx sama dengan Gx. Nah, di sini semua basis dan semua numerus dia bervariabel. Jadi teman-teman harus memperhatikan syarat basis dan numerus. Syarat basis itu pertama harus positif. Yang kedua, basis itu tidak boleh bernilai 1. Syarat numerus harus positif. Oke, kita coba contoh soal berikut ini. Tentukan penyelesaian persamaan basis X tambah 2 log 2X min 5 sama dengan basis X tambah 2 log X tambah 3. Nah, teman-teman perhatikan di sini basisnya kan sama. Kalau basisnya sama, maka numerusnya dia bernilai sama. Jadi 2x min 5 sama dengan x tambah 3, ya. Ini kita selesaikan aja. 2x min x sama dengan jadi 3 tambah 5. 2x dikurangi x itu x, 3 tambah 5 8. Jadi kita peroleh x sama dengan 8. Ini belum selesai, kita uji coba syarat numerus dan syarat basis. Kita mulai dari basisnya dulu, ya. Syarat basis harus positif. Yang kedua, basis tidak boleh bernilai 1. Di sini basisnya mana? Basis itu x tambah 2 kan? Ya. Jadi x tambah 2 kita ganti x-nya dengan 8. Hasilnya positif gak gitu? 8 tambah 2, oh ternyata positif. Dan tidak bernilai 1 kan? Jadi harus 2 syarat ya terpenuhi. Seandainya hasilnya 1 positif tapi bernilai 1, berarti tidak memenuhi. Ini enggak jadi jawaban, ya. Tapi karena di sini 8 tambah 2 sama dengan 10, hasilnya positif dan juga bukan 1, maka ini memenuhi syarat. Baru memenuhi syarat basis. Sekarang syarat numerusnya. Numerus itu harus positif. Di sini ada 2 numerus. Kita uji coba numerus yang pertama dulu, 2x min 5, x-nya ganti dengan 8. 2 kali 8 dikurangi 5, 16 dikurangi 5 sama dengan 11, oh positif. Ini memenuhi ya. Kemudian numerus yang kedua, x tambah 3. Kita ganti x-nya dengan 8. Jadi 8 tambah 3 sama dengan 11, memenuhi juga. Nah, semua kan terpenuhi, syarat basis terpenuhi, syarat numerus juga semua terpenuhi. Artinya x sama dengan 8 dia memenuhi sebagai jawaban. Maka penyelesaian persamaan tersebut adalah x sama dengan 8. Oke, kita lanjut ke bentuk persamaan logaritma yang kelima. Basis fx log hx sama dengan basis gx log hx. Di sini basisnya beda, numerusnya sama. Dan semua basis dan numerus dia bervariabel x. Maka jawabannya, kalau numerusnya udah sama, maka basisnya pun dia harus sama, teman-teman. Fx harus sama dengan gx. Dan tetap kita perhatikan syarat basis dan syarat numerus. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan basis 2x min 3 log x tambah 2 sama dengan x tambah 1 log x tambah 2. Nah, di sini numerusnya kan udah sama. Kalau numerusnya udah sama, kita jadikan basisnya juga sama ya. Jadi 2x min 3 sama dengan x tambah 1. 2x min x sama dengan 1 tambah 3. X sama dengan 4. Nah, sekarang kita gunakan atau kita uji coba basis dan numerusnya. Uji syarat. Kita cek dulu basisnya. Basis itu harus positif atau lebih dari 0 dan tidak boleh bernilai 1. Di sini basisnya adalah 2x min 3 dan x tambah 1. Kita uji yang ini dulu ya. Kita uji coba yang ini dulu. 2x min 3, kita ganti x-nya dengan 4. Jadi 2 kali 4 dikurangi 3, hasilnya 5. Memenuhi syarat gak? Syaratnya kan harus positif dan tidak bernilai 1. Ini positif. Dan juga bukan 1 nilainya. Artinya ini memenuhi syarat. Ya. Nah, basisnya kan ada 2. Selain ini ada juga x tambah 1. Ini juga harus kita uji, teman-teman.
X tambah 1 ganti X-nya dengan 4. 4 tambah 1, 5. Oh, ternyata dia positif dan bukan 1. Artinya ini memenuhi. Nah, sekarang uji coba numerusnya. Numerusnya X tambah 2. Ya, syarat numerus dia harus positif atau harus lebih dari 0. X tambah 2 ganti X-nya dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Ini positif, artinya dia terpenuhi. Nah, karena semua syarat ini terpenuhi, maka X sama dengan 4 ini memenuhi sebagai jawaban, ya. Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah X sama dengan 4. Nah, ketika teman-teman melakukan uji syarat, seandainya ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka jawabannya X sama dengan sekian itu bukan jawaban, ya. Maka tidak ada jawaban yang memenuhi misalkan. Oke. Jadi syarat ini semuanya wajib terpenuhi. Sekarang kita bahas bentuk terakhir, yaitu bentuk persamaan logaritma yang ke-6. A kali basis A log X kuadrat ditambah B kali basis A log X ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman lakukan pemisalan sehingga nanti kita peroleh bentuk persamaan kuadrat. Langsung aja contoh soal. Tentukan penyelesaian persamaan basis 2 log kuadrat X dikurangi basis 2 log X pangkat 3 sama dengan 4. Penyelesaiannya, pertama ini kita jadikan dulu sama dengan 0 ya. Jadi 4-nya pindah kiri, atau artinya kedua ruas kita kurangi 4. Oke. Nah, ini udah sama dengan 0. Jadi basis 2 log kuadrat X dikurangi basis 2 log X pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan, kita gunakan sifat logaritma agar logaritmanya dia sama. Numerusnya ini kan numerusnya X. Sementara di sini X pangkat 3. Nah, kalau ini pangkat 2 itu beda dengan pangkat di sini ya. Kalau ini yang berpangkat kan numerus. Sementara kalau 2 ini artinya logaritmanya yang berpangkat. Atau ini sama aja dengan log X pangkat 2. Sama aja kayak gini. Kalau pangkatnya itu ada di sini. Sementara ini numerusnya yang berpangkat. Kalau numerusnya berpangkat seperti ini, kita bisa gunakan sifat yang ini. Basis A log B pangkat N. Pangkat pada numerus kita jadikan kali N kali basis A log B. Jadi bentuk ini 3-nya bisa kita jadikan kali teman-teman. Jadi 3 kali basis 2 log X. 3 ini dari sini. Oke. Nah, sekarang kita lakukan pemisalan. Basis 2 log X kita misalkan, teman-teman bebas mau jadi variabel apapun. Di sini saya misalkan basis 2 log X-nya sebagai variabel P. Mau teman-teman jadikan variabel Y, variabel N, bebas pokoknya ya. Asal jangan X lagi, karena X-nya udah ada. Oke, jadi basis 2 log X kita misalkan di sini sebagai variabel P, maka persamaan ini kita ubah menjadi basis 2 log X dikuadratkan, maka jadi P kuadrat, ya enggak? 2 log X ini kita ubah jadi P juga. 3 kali basis 2 log X berarti kan 3 kali P, 3P. Kemudian dikurangi 4. Nah, ini kita faktorkan ya, menjadi P min 4 kali P plus 1. Tahu ya cara faktorin persamaan kuadrat. Bagi teman-teman yang belum lancar bagaimana cara memfaktorkannya, bisa pelajari videonya, saya sertakan aja linknya di deskripsi. Nah, dari sini kita peroleh P min 4 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 4. Atau P plus 1 sama dengan 0, maka P-nya adalah negatif 1. Ya, ini pembuat 0-nya. Nah, ini kan pemisalan, kita bukan nyari nilai P. Jadi ini bukan jawabannya teman-teman, ini belum selesai. Nah, bentuk P ini kita kembalikan ke bentuk aslinya. P ini adalah hasil pemisalan dari basis 2 log X. Jadi P-nya kita ganti lagi jadi basis 2 log X. Basis 2 log X sama dengan 4. Maka X-nya berapa? X-nya adalah 2 pangkat 4. Ya, X-nya adalah 2 pangkat 4, itu 16. Sekarang yang sebelah sini juga sama. P-nya kita ganti dengan basis 2 log X. Basis 2 log X sama dengan negatif 1. Maka X-nya adalah 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 berapa? Setengah ya. Jadi X-nya itu setengah atau 16. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan setengah atau X sama dengan 16. Ini jawabannya. Gampang ya. Oke, itulah 6 bentuk persamaan logaritma yang saya bahas pada video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.